untuk semuanya tetap terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk terus menyebarluaskan dan memberikan pencerahan khusus dalam hal-hal Al-Quran dan juga qiraat, tafsir dan sebagainya. Baik, langsung saja. Mungkin bisa ditampilkan Ustaz yang Imam Syatibi ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Al-Qasim, Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Abdul Qasim atau Abu Muhammad. Ini Abu Muhammad adalah putra beliau, Ar-Ru'aini Ad-Dharir. Ya, jadi beliau memang pendapat yang kuat. Beliau terlahir dalam keadaan buta, lahir di kota Syatifa ya. Sekarang kalau dicek di map itu Syatifa pakai X ya. Syatifa itu sebuah kota di Valencia ya, masuk provinsi Valencia. Tahun 538 Hijriah. 538 Hijriah. Jadi Syatibi ya, ada dua ulama ya. Tapi Imam Syatibi lebih duluan dari Imam Syatibi yang satu lagi yang pakar fikih dan juga akidah. Imam Syatibi ini menariknya, beliau ini nanti bisa dikatakan sezaman ya, dengan Muharrir atau Al-Fatih, Fatihul Aqsa ya, Fatihul Quds, itu Salahuddin Ayyubi yang selisih beberapa tahun ya, kalau tidak salah selisih 7 tahun ya, 532 Hijriah, dan juga wafatnya pun selisih setahun ya. Nanti Imam Syatibi wafat 28 Jumadil Akhir 590. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setahun sebelumnya 589 Hijriah. Ya, dan menariknya nanti Imam Syatibi ini beliau diundang khusus ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk datang ke Al-Quds ya, dan beliau laksanakan di Ramadan 589 ya, beliau berpuasa, beliau sholat ya, beribadah di Masjidil Aqsa ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa ya, semoga memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok ya, nanti guru-guru beliau ya ketika masih di Andalusia tentunya ya. Ini bisa dilihat, ini ada setidaknya 108 guru beliau ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdul Abil As ya, An-Nafzi. Kemudian guru juga yang bersambung ini sanatnya, bacaan Hafaz dan juga qiraat sabahnya, itu Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali ibnu Fudail ya, Al-Balansi. Al-Balansi sekarang Valencia ya. Ini di antara guru-guru beliau. Kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahim Al-Khadruji ya. Nanti bisa dari situ. Jadi beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar dan ilmu lainnya di negerinya sendiri ya. Ini yang perlu kita tiru sebenarnya, bagaimana menghidupkan setiap kampung, ya, setiap desa ini ulamanya lengkap gitu. Jadi ada ulama lugha, ada ulama fikih, tafsir, ilmu alat, ya, bahasa, dan tentunya bahkan sampai ada ilmu qiraat. Halo, ini masih bisa dengar suara saya? Halo, Ustaz? Masih bisa ya. Ya, masih jelas suaranya ya? Masih. Baik, baik, teruskan ya.
Kemudian singkat cerita, ketika beliau sudah punya kemampuan ya dalam segala ilmu ini, kemudian beliau termasuk yang dipilih untuk menjadi khotib ya, atau khutobah pada zaman itu, tapi beliau menolak secara halus. Ya. Dikisahkan beliau tidak berkenan ya, ketika dalam khutbah ceramah-ceramah itu hanya untuk memuji ya para pemimpin ketika itu, ya, mengagung-agungkan, meninggi-ninggikan para raja-raja dan sebagainya. Beliau tidak mau seperti itu. Akhirnya beliau punya alasan yang halus ya untuk tidak menjadi khotib, menjadi penceramah di negerinya ya, dengan alasan ingin menunaikan ibadah haji ya. Maka beliau keluar dari Andalusia, dari kampungnya itu, dan ketika sampai di Iskandaria ya, sampai Mesir, beliau ini diberikan kehormatan ya oleh Qadhi Al-Fadil ya. Jadi mungkin bisa dikatakan gubernur Mesir ketika itu Qadhi Al-Fadil ya, yang sekarang masih ada ya, bekas madrasahnya, Madrasah Al-Fadiliyah ya. Jadi Kairo ada, bisa dicari Al-Madrasah Al-Fadiliyah. Itu adalah madrasah yang dibangun oleh Al-Qadhi Al-Fadil, gubernur atau bisa juga menterinya Salahuddin Al-Ayyubi, yang sangat memuliakan para ulama sehingga membuat madrasah namanya Madrasah Al-Fadiliyah. Disitulah para alim ulama memberikan darasnya, memberikan ilmunya, dan juga menyiapkan generasi-generasi dengan berbagai macam keilmuan ya, termasuk Imam Syatibi, di mana nanti dari situlah para ulama-ulama datang dan kemudian pulang menyebarkan ke negeri-negerinya masing-masing ya. Salah satu nanti murid utama beliau yang misalnya adalah Alamuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad Abdul Samad Sahawi. Ini yang menyebarkan ilmu qiraat ya dari Imam Syatibi ke negeri Syam, ke Damaskus ya. Kemudian juga ya di antara murid-muridnya ini ada menantunya Kamaluddin Abdul Hasan Ali bin Suja' ya Sihri Syatibi. Dikatakan beliau ini juga buta ya. Jadi sebenarnya ketika belajar, lahir tahun 572 ya, wafat tahun 661. Jadi beliau ini juga buta sebenarnya ya, baru menikah dengan putri Imam Syatibi ketika Imam Syatibi sudah wafat ya. Nah, terus juga dikisahkan juga sebenarnya putra beliau yang juga beliau Muhammad bin Al-Qasim Asy-Syatibi juga dikisahkan beliau buta. Dan menariknya juga bahwa Kamaluddin ya Abdul Hasan ini, Ali bin Abi Suja ini, beliau sebelum istilahnya berguru kepada Imam Syatibi sudah hafal Manzumah Syatibiyah ya, Hizbul Amani itu ya. Sama seperti Imam Syatibi ya, ketika hendak berguru kepada Ibnu Huzail, itu beliau sudah hafal At-Taisir, qiraah sahabatnya Imam Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444 ya. Jadi luar biasa gimana Imam Syatibi itu ya, bentuknya masih nasr, kitab dihafal oleh beliau ya sebelum belajar qiraah sab'ah kepada Ibnu Huzail ya. Ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kisah Imam Syafi'i yang sudah hafal Muwatta sebelum ya ketika menghadap belajar kepada Imam Malik ya. Dan luar biasa sekali ya bagaimana nanti silsilah sanad kita ini melalui Kamaluddin Abdul Hasan Ali bin Suja ini ya. Kemudian nah ini karya-karya beliau yang tentu fenomenal ya, Manzumah Hizbul Amani
Wa Tahani ini 1173 bait ya. Bahkan Bahtawil ya, Lamiyah yang luar biasa keberkahannya ya. Luar biasa keberkahannya, bahkan Ibnu Jazari mengatakan bahwa tidak ada ilmu ya, cabang ilmu yang seberkah Syatibiyah ya. Jadi setiap talibul ilm ketika itu pasti punya naskah Syatibiyah. Bahkan dikatakan semua rumah para talibul ilm pasti ada yang juga menghafal Asyatibiyah. Ya. Jadi begitu masyhurnya ya, seakan-akan memang orang mengenal qiraat sabah itu ya Asyatibiyah. Dan begitu masyhurnya nanti Imam Al-Jazari memasukkan semua jalur ya torik dari Asyatibiyah ini semua masuk ya. Jadi ketika Imam Jazari ini mentahqiq semua qiraat nanti dihimpun dalam nasyrnya, kemudian dibuatkan Manzumah Ihtibatun Nashr, itu tidak semua kitab itu diambil silsilahnya, tidak diambil silsilah sanadnya, tetapi Syatibiyah semuanya, semua riwayatnya, semua jalur itu dimasukkan semua. Artinya dengan syarat Imam Jazari yang belum disyaratkan bahwasanya seperti syaratnya Imam Bukhari, bahwa seorang murid dan guru betul-betul harus bertemu dan juga betul-betul ittisalut tilawah. Maknanya betul-betul murid ini ngaji dari awal sampai akhir ya, bersambung bacaannya pada gurunya ya. Dan nanti kalau kita tengok bagaimana ya mujadah beliau ya, beliau seorang imam yang wara, waliullah ya, ini seorang yang zuhud ya. Ketika beliau ya selesai ya menyusun ini, kemudian beliau tawaf ya. Katakan dalam itu tawaf sebanyak 12.000 kali usbu ya, 12.000 kali usbu. Satu usbu itu ya 7 putaran itu, satu tawaf itu ya, kurang lebih 12.000 ya. Dan setiap selesai pada setiap putaran itu dia berdoa, Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah rabb hadzal bait infa biha kullaman yaqra'uha. Jadi ini doa Imam Syatibi kepada kita semuanya ya. Masya Allah, ini bagian dari mujahadah ya, bagaimana beliau agar karya ini betul-betul Allah terima dan Allah ridho, sehingga tetap berada di hati umat ya, diterima oleh umat ya. Dan buktinya sampai hari ini semua orang masih banyak dan terus mempelajari ilmu qiraat ya. Tentu setiap ulama menulis buku, menulis kitab, menulis manzumah, tetapi Allah pilihkan manzumah Syatibiyah terus hingga hari ini. Seakan-akan orang ya ketika belajar qiraat sab'ah dan qiraat ya, pasti akan belajar Syatibiyah. Dan bahkan di Mesir kami dulu ya menghafal ya, harus menghafal Syatibiyah ya, baru boleh talaki, boleh ngaji kepada guru ya. Nah, ini di antara akhlak beliau ya. Ya, tadi beliau seorang yang wara, waliullah ya. Kemudian beliau selalu dalam keadaan bersuci ya, dalam ketika mengajar ya. Untuk mengisahkan ya sholat subuh beliau itu ya, wudu subuh beliau ya, masih sholat dengan wudu itu untuk sholat zuhur ya. Artinya sholat zuhur beliau itu dengan sholat wudu sholat subuh beliau ya. Kemudian juga melarang murid-muridnya ketika dalam majelis ilmu beliau berbicara ya, selain daripada Al-Quran dan ilmu. Kemudian seperti juga adab umumnya para ulama ya, beliau mempersilahkan muridnya untuk membaca duluan yang hadir duluan ya. Maka juga ini kisah menarik dan bahkan juga ditempel di masjid
di makbarah beliau ya di daerah Kotomia sana ya, bahwasanya dikisahkan ya kurang lebih karena saking banyaknya para ya santrinya ya yang ingin belajar ke beliau itu berlomba-lomba untuk datang duluan agar bisa membaca duluan kepada beliau. Maka salah satu santri beliau yang biasa datang duluan ya, karena kesemangatannya ya, tetap di posisi awal tetapi tidak menyadari bahwasanya santri ini sedang berhadas besar ya. Maka ketika itu Imam Syatibi mengatakan yang kedua silahkan membaca duluan ya. Silahkan yang datang kedua untuk membaca duluan gitu. Nah, ini santri yang datang duluan ini berpikir kok kenapa yang disuruh yang kedua gitu kan, dan akhirnya menyadari bahwasanya si fulan yang biasa pertama datang ini ternyata berhadas besar, kemudian izin ya mandi, sholat, dan akhirnya ya sebelum yang kedua selesai akhirnya membaca. Nah, ini termasuk kasafnya beliau Imam Syatibi, dan ini ada di Bayatul Nihayah Imam Jazari dan juga ditempel di masjid beliau itu di makbarah beliau ya. Kemudian juga beliau berbicara seperlunya ya. Jika ditanya apapun beliau tidak pernah berkeluh kesah ya. Alhamdulillah ya, tidak berkeluh kesah, tidak baperan lah sekarang ya. Dan beliau juga sangat menjauhi sum'ah dan riya ya, sebagaimana juga disebutkan dalam Syatibiyah ini. Wa nadaitu Allahumma ya khairas sami'in a'idzni minat tasmi'i qawlan wa maf'ala ya. Kemudian juga dikisahkan ya, beliau pun juga mentaskhih ya, ada orang yang baca kepada beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta'nya Imam Malik dan sebagainya dengan hafalan beliau ya. Dan ini juga saya teringat dengan salah satu guru kami ya, Syekh Ahmad Abdurrahman ya, salah satu guru kami dari Mahat Qiraat dulu ya. Beliau juga dalam keadaan tunanetra ya. Itu banyak ulama-ulama mahasiswa itu ya, mentasih bacaan, mentasih mazumah ya, kepada beliau ya. Jadi laki kadang datang dari Mahat Qiraat ke beliau, dari tempat lain datang ingin mentasih mazumah, dan beliau ketika kita membaca itu beliau uraikan ya. Jadi mentasih bacaan-bacaan itu, insya Allah luar biasa. Ya itu saja mungkin kurang lebih singkat cerita bagaimana Imam Syatibi yang keberkahan dari karya beliau hari ini bisa dikatakan sejak itu hingga sekarang, dan mungkin nanti semua orang tidak ada yang tidak mempelajari ilmu qiraat kecuali akan belajar Syatibiyah ya. Dan nama beliau tertulis dalam silsilah ya, abadi dalam silsilah para rijal ya, para masyayikh yang mengajarkan Al-Qur'an, dan insya Allah beliau-beliau ini semua akan senantiasa mendapatkan mata air jariah ya, yang terus mengalir, dan doa-doa dari orang-orang setelah beliau ya, dari seluruh kaum muslimin khusus para pelajar Al-Qur'an berqiraat yang akan terus mendoakan, mengirimkan doa-doa kepada beliau. Nah, inilah luar biasa bagaimana ya tadi dikatakan oleh Jazari, tidak ada satu rumah seorang pelajar setiap muslim ketika itu yang tidak punya naskah Syatibiyah ya. Bahkan dikatakan melebihi ilmu-ilmu lainnya ya. Padahal tidak mudah ya, tidak mudah menghafal membaca Syatibiyah itu, tapi Masya Allah hingga hari ini Allah mudahkan ya, ternyata memang ini yang Allah pilihkan ridho kepada umat untuk dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan dalam belajar ilmu qiraat. Ustaz, mohon maaf nanti kita sampai jam berapa waktu Ustaz? Mohon maaf, boleh bertanya? Sampai jam 1, Syekh. Allah. Sampai jam 1 siang. Sampai jam 2, Afwan. Sekarang setengah 2. Sampai jam 2. Jam 2 ya. Oke. Okay. Baik. Baik, mungkin selanjutnya bisa membaca itu ya
manzumah risalah Tawasul Fasil yang saya tulis. Ya, nanti ada yang terjemahan singkat aja itu. 12 bait ya. Jadi sebelum memasuki ini ada baiknya kita mengenal sedikit tentang al-khilaful wajib ya. Al-khilaful wajib dalam belajar qiraat ya. Jadi al-khilaful wajib sebagaimana disebutkan oleh Syekhina Syekh Muhammad Ali Ad-Dhaba dalam kitab Al-Idha'ah fi Usulil Qiraah ya. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui dalam belajar qiraat ataupun dalam membaca Al-Qur'an ya. Perbedaan apa itu qiraat, yang kedua riwayat, yang ketiga thorik ya. Yang kita tidak boleh mencampur adukkan bacaan antar thorik, apalagi antar riwayat, apalagi antar qiraat ya. Sebagaimana dalam fikih kita tidak boleh mengamal satu paket amalan dengan menggabungkan berbagai macam mazhab. Misalnya basuh mukanya pakai mazhab Maliki, kemudian batalnya pakai mazhab Hanafi ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi qiraat ini kalau dalam fikih kita mengenal ada 4 ya. Tidak boleh talfik, tidak boleh tumpang tindih campur-campur ya. Maka dalam hal membaca